Pak Nasri, saya ingin tanya saja begini. Apakah masih ada nilai objektivitas barangkali ya dari warga yang termasuk di dalamnya Bapak? Kalau seandainya dalam 6 bulan ini Lurah Susan memberikan kinerja yang memuaskan, apakah mungkin diterima oleh kalangan Bapak? Tadi sudah kita bilang, ya, sehebat apapun kalau kita nggak cocok, nggak bisa juga kita terima. Jadi dari ini masalah kecocokan. Oke. Dan udah nggak cocok aja pokoknya gitu nggak ya? Cocok. Nolak aja pokoknya. Ya. Kan begini, ini faktanya kan ada penolakan. Sehingga kan berimbas kepada proses birokrasi yang ada. Pelayanan kepada masyarakat. Kan jadinya nggak efektif. Pelayanan karena penolakan dari warga? Ya otomatis kan. Oke. Warga nggak mau bikin KTP, warga nggak mau... Ya entahlah bentuknya apa, ya kan. Pastinya proses birokrasi itu akan terganggu. Oke. Efektivitas tupoksi juga akan terganggu. Akhirnya kinerja juga akan terganggu. Ya. Kan kasihan juga. Ya, oke. Bagaimana tuh Pak kalau misalnya nggak juga? Ya, saya tetap meyakini bahwa keputusan Jokowi untuk mengangkat Lurah Susan itu suatu keputusan yang benar, yang didasarkan atas cara pandang bahwa negara ini didirikan atas dasar pluralitas dan keanekaragaman. Ya. Buat PDI Perjuangan yang itu dijalankan oleh Jokowi, mau lurah Islam di daerah mayoritas Kristen, PDI Perjuangan tidak soal. Mau lurah Islam di daerah masyarakat Hindu, tidak menjadi soal. Ya. Karena memang setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam kehidupan dan pemerintahan. Itu merupakan komitmen kita untuk mendirikan negara sebagai bangsa. Ya. Jadi tidak perlu dipersoalkan hal-hal yang menyangkut masalah agama. Kinerja seorang pejabat pemerintah termasuk lurah adalah pada kinerja sesuai tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Saya kira itu. Silakan. Jadi begini, kalau memang tujuannya untuk apa? Mengajari soal pluralisme, mengajari soal toleransi, itu kan diomongin sejak awal saja. Jadi masyarakat yang belum siap dengan sistem itu, jangan dipaksakan. Ini kan seolah-olah hanya kebutuhan dari Pak Jokowi Ahok yang tidak butuh kepada warga. Sekarang sekali ini saja warga aspirasi ini diterima. Pak Jokowi bagus kok. Jangan, ini kan sudah masyarakat DKI sudah menghormati Pak Jokowi. Digusur, manut, ya kan nggak melawan. Ini apa yang kaki 5 ini dibuang-buang juga nggak melawan. Sekarang Lenteng Agung cuma minta dipindah lurahnya saja, masa Pak Jokowi nggak mau. Oke. B. Ya, kapan kaki 5 nggak dibuang-buang ya, ditempatkan. Juga penghuni Waduk Pluit ditempatkan. Yang saya mengharap 6 bulan ini gitu sesuai dengan tradisi administrasi yang diterapkan oleh Jokowi Ahok, dia akan mengevaluasi dalam 6 bulan setiap pejabat yang diangkat, biar dia bekerja dalam 6 bulan ini. Jadi karena itu menurut hemat saya siapa itu Lurah Susan mempunyai hak untuk mengabdi kepada negara. Oke. Dan kita jangan terkoyak-koyak hal-hal yang... Bapak mau menyampaikan apa Pak? Saya salah satu perwakilan dari warga. Dan sebenarnya esensi persoalan persis seperti yang Mas Energik ini sampaikan. Jadi persoalan... Sama berarti ya? Ya, sebagaimana seorang pemimpin yang kami anggap bapak, kalau dia konteks Umaro, menyakiti anaknya. Persoalannya simpel, sederhana. Ada sebagian warga dan akhirnya bergurit jadi semua mayoritas warga menghendaki, bisa gak kira-kira penempatan lurah yang ditunjuk langsung dari gubernur ini kita minta untuk di rolling. Ada yang menyampaikan bisa. Udah ada calonnya? Pak Jokowi kan bijaksana. Enggak, udah ada calonnya belum warga? Artinya siapapun, siapapun yang Pak Jokowi tunjuk bisa bijaksana. Ada saran bahwa prosedural, kami prosedur, Mas. Prosedur, udah selesai prosedur, kami harapkan betul statement yang menyejukkan kami. Ini malah ada statement yang bikin kita panas, bahkan mohon maaf Bapak yang di PDIP sana, benar di Lenteng Agung. Saya apresiasi juga bahwa PDI itu kan ada Baitul Muslimin. Kenapa kami tidak dipanggil, dibilangin, misalnya kami seorang anak dari sebuah naungan lah, dipanggil bahwa ini tidak benar, salah, harus sabar begini. Kita adem. Nah, demo pertama pun, jangan panjang-panjang. Kita udah dapat sekali lagi saya akan beralih ke Bung Rumadi, silakan. Ya, saya kira ini menunjukkan bahwa agama dalam kehidupan kita itu masih banyak persoalan gitu. Terutama dalam konteks pejabat publik. Oleh karena itu, satu hal menurut saya yang paling penting adalah bagaimana mendewasakan kehidupan masyarakat untuk lebih legowo menerima berbagai macam kenyataan keperbedaan ini gitu. Saya tidak menyalahkan warga yang punya aspirasi seperti yang kita dengar sekarang ini, tetapi
tugas kita bersama adalah bagaimana mengedukasi saya kira supaya kita lebih menjadi bangsa yang dewasa dan tidak mempersoalkan hal-hal seperti ini gitu di masa datang, karena sekali lagi kalau ini tidak ditangani dengan baik bukan berarti apa yang terjadi di Lenteng Agung nanti akan dibalas di tempat yang lain gitu. Ini menurut saya yang bahaya dalam konteks kehidupan berbangsa secara Saya akan berikan Pak Doni. Pak Doni ada yang 6 bulan, oke? Artinya begini, kita sepakat bahwa kita menghormati kemajemukan. Pluralisme itu adalah sebuah keniscayaan, perbedaan itu sebuah kenikmatan. Ini negara kesatuan dan negara persatuan. Itu yang pertama. Artinya tidak ada, kita tidak pernah mengenal paham minoritas mengatasi paham mayoritas. Kita juga tidak pernah mengenal paham mayoritas mengatasi paham minoritas. Tapi pluralisme itu ada sebuah kepercayaan dan keberdayaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya yang kedua, terkait ini soal prinsip-prinsip penempatan dalam jabatan. Itu kan ada norma, ada aturan, ada regulasi. Kami tidak masuk di ruang pelaksanaan. Kami tahu persis bagaimana Gubernur DKI orang yang sangat arif dan bijak. Ya, memahami sebuah dinamika. Kami hormat dengan itu. Kami tidak akan masuk di ruang implementasi kebijakan dan kewenangan Pemprov DKI. Nah, yang ketiga, lagi, mohon maaf, ini kami harus sampaikan lagi. Ya kan? Makanya kami akan menyesali sekali statement Pak Ahok. Beliau harus bicara dari sisi memahami makna konten dan konteksnya. Jadi harus paham betul sebagai seorang pejabat publik, manakala akan mensikapi sesuatu, betul-betul dia harus paham betul konten dan konteks yang dimaksudkan. Itu level subordinat dan ordinat antara pimpinan pusat dan... Ini kan kemudian sampai dibawa kemana-mana, sampai kepada presiden, manakala nanti di demo-demo, kemudian presiden harus dipindahkan pula. Tidak begitu cara memahaminya. Ditangkap pesannya, Pak. Ditangkap pesannya. Dan sampai di sini debat. Kita akan akhiri dan kita akan berlanjut dengan Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Alvito Dinova Gintings. Sampai jumpa.